Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kita coba lihat lagi survei dari Litbang Kompas dan SMRC berkaitan dengan kebijakan pemerintah berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Menurut Litbang Kompas mengatakan 56,8% responden mengatakan iya bahwa kebijakan pemerintah itu bakal berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Kemudian tidak 38,2% dan tidak tahu 5%. Sebaliknya kalau survei yang lain dari SMRC, kemampuan presiden membawa keluar dari krisis ekonomi sangat percaya 7,3%, kemudian cukup percaya 71,3%. Artinya cukup tinggi, artinya 78% lah. 79% itu percaya presiden akan membawa bangsa ini dari krisis ekonomi. Saya kembali kepada Agus Nur. Gus, hampir 79% publik tetap yakin dan percaya presiden akan membawa bangsa ini keluar dari krisis ekonomi. Gimana Anda lihat dari kacamata ya sastrawan dan orang-orang biasa gitu? Begini, mungkin harus dicermati. Kepercayaan itu betul tinggi, tapi ada dua hal. Pertama, kepercayaan masyarakat apabila menyampaikan hal-hal yang katakanlah membuat kegaduhan politik itu akan membuat berdampak pada pemulihan ekonomi yang semakin panjang. Itu sih sebenarnya yang dalam catatan saya. Misalnya seperti ini, yang tidak setuju itu kan selalu dari pihak oposisi atau katakanlah mereka yang sejak awal memang tidak memilih Jokowi, ya, tapi akhirnya mendapat bintang jasa. Salah ya. Bintang jasa. Ya, yang penting itu kan ya. Gak didengarkan tapi dapat bintang jasa. Ya. Nah, kedua, memilih kritis Jokowi yang kemudian berani mulai mencoba bersikap kritis. Tapi yang lebih banyak itu mereka tahu lebih baik bekerja diam-diam, menyelesaikan persoalan-persoalan secara horizontal. Kalau Kompas bilang itu gerakan saling membeli produk teman. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kepercayaan itu timbul karena memang masyarakat nyaris tidak ingin terjadi kegaduhan politik yang bisa dimanfaatkan atau terjadi efek-efek samping yang menyebabkan kegaduhan politik itu. Nah, pada tingkat itu kepercayaan itu menjadi masih sangat besar. Jadi kalau saya melihat bagaimana apakah secara cepat akan mengatasi pandemi, ya masyarakat sudah percaya pandemi akan berjalan lama selama vaksin itu belum ditemukan atau ada kepastian adanya vaksin kan. Seberapa tahan Gus? Seberapa tahan masyarakat bisa bertahan kalau vaksin katakanlah baru awal 2021 atau yang merah putih baru pertengahan 2021 akan masih tahan dalam posisi yang seperti itu? Ya, itu tadi berkaitan dengan daya beli. Saya kira soal daya tahan. Tadi sudah disebutkan, saya setuju. Apakah efektif kebijaksanaan pemerintah itu yang menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa berjalan di tingkat grassroots, itu yang paling utama. Karena kepercayaan itu misalnya, meskipun daya beli turun, nah, masyarakat bisa mengelola keuangan itu secara mandiri misalnya, tidak usah membeli yang ini, beban-beban yang ini bisa dikurangi. Nah, kalau soal mengelola daya tahan itu rakyat Indonesia teruji lah. Udah teruji ya, survival ya? Udah teruji. Mas Fajrul itu yang teruji kan? Iya. Teruji lah. Sudah teruji dalam kondisi ekonomi susah, tetapi juga kepercayaan pada Presiden Jokowi masih cukup tinggi ya Gus ya? Iya, makanya yang perlu hati-hati itu seberapa lama daya tahan kepercayaan itu. Karena menyangkut daya beli. Misalnya begini, sekarang prediksi saya kalau dalam obrolan dengan teman-teman ya, ada aset ekonomi, misalnya tabungan, ya daya tahannya mungkin sampai tabungannya habis. Januari gitu ya. Setelah itu kalau tidak ada kebijaksanaan ekonomi yang menyentuh masyarakat bawah, saya kira agak berbahaya itu. Itu terjadi karena memang kebijakan-kebijakan populis dari Presiden Jokowi memberikan BLT, memberikan sembako, memberikan apapun juga sehingga kepercayaan begitu tinggi, Gus? Mungkin, tapi tadi persoalannya itu nanti efektif tidak. Artinya sampai sekarang kan beban pengeluaran terbesar ada di pendidikan dan kesehatan masyarakat gitu ya. Misalnya membeli pulsa dan segala macam itu kalau 600.000 kalau dia punya anak 3 gitu udah habis dalam waktu seminggu. Gitu.
Oke. Itu sih bagaimana kemudian kebijaksanaan ekonomi itu bisa menampung atau mengatasi kemampuan daya beli itu. Oke, baik. Oke, Gus, sebentar. Bung Tauhid, jadi apakah polisi pemerintah sekarang sudah operasional dan efektif di lapangan atau masih ada kendala? Ya, saya kira kalau ngeliat data ya triwulan kedua bahwa konsumsi pemerintah negatif ya, minus 6,90, itu menunjukkan bahwa belum efektif secara Belum efektif, keseluruhan. polisi oke. Policy oke, tapi di level teknis substansi dan operasional itu yang kurang. Nah, di teknis substansi katakanlah tadi kalau bantuan masyarakat seharusnya yang paling bawah itu mendapatkan bantuan yang lebih besar. Pasti. Kalau ini justru tercenderung sampai 50% sasaran itu cenderung sama. Padahal itu yang paling bawah, termasuk soal tadi kartu prakerja, kartu katakanlah yang baru 600.000 itu kan cenderung sama. Nah, kalau itu diberikan akan membuat tadi proporsionalitas bagi orang terbawah itu yang kurang. Meskipun dengan itu mereka akan terakses. 600.000 cukup ya? Tidak cukup. Bagi kelompok masyarakat miskin itu 23%, itu kecil sekali. Nah, cukupnya berapa? Ya itu paling tidak hampir 50%, karena pada situasi kondisi ekonomi sekarang tapi kan dihadapkan pada APBN yang juga terbatas. Karena itu harus proporsional, jadi karena itu harus tepat sasaran, karena itu membagi pada lokasi yang paling miskin dan hampir miskin. Nah itu sehingga karena daya beli mereka yang paling besar untuk konsumsi daripada kelompok masyarakat menengah atas untuk simpanan atau untuk berjaga-jaga. Bahkan tadi sekarang konsumsi untuk pulsa yang jauh lebih besar daripada untuk kebutuhan sehari-hari. Ini terkoreksi dengan angka konsumsi makanan minuman itu minus 0,71. Nah ini menjadi catatan bahwa bantuan sosial kita akhirnya menjadi kurang nendang. Kurang nendang, oke. Bung Fajrul gimana? Tadi kan kritiknya kan oke by policy tapi operasionalisasinya ada kendala. Lalu besarannya harus menjawab seniman dulu soal daya tahan. Yang pertama tentu kepercayaan masyarakat tidak tumbuh hari ini kan, karena yang namanya komite kan baru berdiri pada tanggal 20 Juli. Betul. Nah kepercayaan ini kan tumbuh sejak kita mulai menangani COVID-19 dari bulan Januari sampai hari ini. Termasuk juga ketika pertama tanggal 2 Maret mengalami langsung ada 2 orang yang terkena COVID, Presiden itu langsung membuat prioritas, yaitu 3, yaitu di kesehatan, jaring pengaman sosial, dan di pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah UMKM. Itu sudah sejak tanggal Maret. Sudah, tapi kondisinya masih seperti sekarang. Dan sampai sekarang itu lalu kemudian terjadi upaya untuk kebijakannya, regulasinya, lembaganya, programnya terlalu dilakukan perubahan terus-menerus karena dalam krisis yang diinginkan kan responnya itu cepat, tepat dan ilmiah. Karena itu kebijakan yang terkait dengan komite pada hari ini arahan Presiden saya bacakan saja, yaitu untuk jangka pendeknya itu adalah cegah resesi. Cegah resesi dan ciptakan rasa aman dan sehat menggunakan stimulus fiskal yang cepat dan efektif. Itu yang pertama. Dan cegah resesi itu bagian tanggung jawab dari komite? Karena ini arahan dari Presiden melalui komite. Komite harus bisa mencegah resesi dan menciptakan rasa aman, itu jangka pendek. Nah karena itu misalnya pada tanggal 10 Agustus kemarin untuk ASN, PNI, Polri kita sudah mengeluarkan 28,85 triliun. Kemudian untuk 12 juta UMKM itu gratis itu nanti, itu sekitar 2,4 juta. Belum lagi nanti untuk keperluan yang BPJS, tenaga kerja itu hampir 15-an juta. Itu kita lakukan. Itu sudah jalan semua ya? Itu betul-betul untuk menjawab. Sudah turun semua bulan ini. Kalau yang ASN sudah turun tanggal 10 Agustus. Kemudian yang 12 juta itu sekarang ada beberapa ini data. Tapi kan sebelumnya sudah keluar juga bansos. Nah, yang kedua jangka menengahnya yaitu trajektori ekonomi Indonesia harus kembali kepada posisi sebelum Covid. Bahkan menjadi lebih baik lagi. Makanya Presiden mengatakan apabila kita bisa menembus di kuartal ketiga 2020 itu misalnya 0, titik seperti Vietnam sekarang kan 0,36 atau kalau bisa seperti Cina 3,4 begitu, kita berharap bisa rebound. Bung Tauhid, jadi gimana kalau Fajrul kan mengatakan komite itu adalah jawaban untuk mencegah terjadinya resesi. Ya, tapi itu kan terlambat. Baru kemarin kita seharusnya bulan Maret tuh bareng bahwa Satgas tuh sudah harus bicara ekonomi. Nah, jadi kan waktu ini kan sudah sayang terbuang. Tapi bahwa komite adalah solusi atas mencegah terjadi krisis? Ya tidak juga, karena itu kan belum tentu operasional pada level kementerian paling lembaga. Tidak kan opini publik percaya ya. Ya kalau itu kan belum tentu operasional kan apa? Karena kebanyakan lembaga.
Ya salah satunya itu. Persoalan lain adalah persoalan DIPA tidak bisa langsung dipecahkan. DIPA juga belum selesai ya? Belum selesai, masih sekitar 30-an persen yang belum terpecahkan. Bayangkan, Kementerian BUMN saja yang seharusnya... Jadi gimana? Kebijakannya apa? By policy oke, tapi pada operasionalisasi yang nggak jalan? Ada persoalan birokrasi yang tidak terpecahkan. Padahal kan harusnya ada komite. Komite harusnya memecahkan bingkai-bingkai birokrasi. Betul. Gimana Bung Fajrul? Birokrasi ini dari dulu hukum besi yang ngeyel ya sebetulnya. Sampai marah 5 kali kan? 3. Oh 3, sorry, 3 kali. Bukan marah, teguran keras. Teguran keras. Oke. Tapi kan sekarang pertumbuhannya kan cukup bagus ya. Artinya penyerapan anggaran sudah cukup bagus. Nah makanya salah satu yang didorong oleh Presiden ini kan sebenarnya agar ini dikumpulkan terus-menerus setiap minggu. Kementerian, kemudian termasuk Pemda segala macam untuk segera mengeluarkan. Tetapi juga melalui komite mati-matian mengeluarkan agar konsumsi rumah tangga seperti yang tadi disebutkan itu bisa menaik. Oke. Itu bisa menaik. Makanya kita harapkan bahwa semua stimulus fiskal ini itu bisa kemudian masuk ke dalam memutar kembali roda perekonomian. Oke. Karena itu kita sekarang di dalam kepala setiap dari presiden, anggota kabinet, kami sampai semua para semua rakyat Indonesia kita harapkan di dalam kepalanya itu tumbuh adalah cegah resesi, cegah resesi, cegah resesi, cegah resesi. Kebangun. Oke. Produktif aman COVID, produktif aman COVID. Oke, itu saja yang baik, sekarang kami Prof. tanamkan. Hendrawan. Ya, jadi itu begitu optimis, bakal tidak terjadi resesi, akan tumbuh 0, sekian. Kalau Anda sebagai politisi yang juga bagian menjadi pendukung pemerintah, sama optimisnya juga dengan Pak. Jadi optimisme ini kan untuk melahirkan energi positif, Mas. Energi positif. Ya. Pokoknya Dan optimis lah ya. Cegah resesi, resesi itu resesi. untuk menciptakan logika dominan yang muncul di publik. Itu sama ketika COVID belum datang ya, nggak mungkin datang gitu ya. Tapi kan tidak itu. Jadi yang penting seperti yang dikatakan teman-teman tadi, jurusnya ini sudah pas, Mas, tepat. Hanya apakah jurus ini bertenaga atau tidak, ini yang menjadi masalah. Itu sebabnya keefektifan tadi yang menjadi persoalan. Ini yang terus-menerus juga menjadi tugas DPR untuk terus mengawasi dan mendorong terus agar semua keran sudah dibuka, semua relaksasi sudah dilakukan, jamu-jamu sudah mengalir ini ke sektor real. Hanya harus terus diawasi. Kalau Pak Hendrawan lihat komite sendiri, ada pengarahnya Airlangga, lalu kemudian pelaksana ada Menteri BUMN Bung Erik, ada KSAD Jenderal, ada Wakapolri, begitu banyak itu malah jadi efektif atau malah menjadi kebanyakan bintang atau gimana? Sebenarnya kan struktur yang bagus itu yang menyesuaikan dengan strategi yang dipilih. Itu sebabnya ada diktum dalam manajemen itu structure follows strategy. Jadi struktur yang baik itu mengikuti strategi yang dipilih. Kalau yang sekarang struktur dulu atau strateginya? Nah, jangan sampai bebannya terlalu tambun di struktur sehingga langkahnya atau gerakannya justru lambat. Tapi kan kita tidak boleh mengatakan itu menjudge itu. Belum kerja sekarang. Tapi yang jelas yang kalau judulnya jurus Jokowi lawan krisis, jurus itu sudah dimulai dini hari. Ya? Karena 31 Maret misalnya kita mengeluarkan perpu. Kemudian jadi undang-undang, kemudian bayangkan defisit APBN yang tadinya 1,62 atau 1,65 naik menjadi 6,32. Minta 5,5 Pak. 5,5 enggak, yang 2020. Oh, yang 2020 ya. Perpres 72. Itu kan artinya pemerintah itu sigap, responsif, tetapi harus bertenaga. Jurus yang tidak bertenaga kan tidak bisa mengalahkan lawan. Baik. Saya akan tanya kepada Agus ya. Ini kan komite itu kan begitu banyak ya, ada menterinya, ada kepala staf angkatan darat, ada Wakapolri, ada jaksa di sana, lengkap sekali. Tapi apakah itu akan memberikan jawaban Agus setelah jeda berikut ini?